ibu semua. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Angkat kedua tangannya, berdoa, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka waishur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sekarang anak-anak coba kalian lihat di sekitar kalian. Apabila ada sampah, ambil sampahnya dan buang pada tempatnya ya. Dan siapkan juga buku dan alat tulis kalian. Kalau semuanya sudah siap, selanjutnya ibu akan menampilkan sebuah gambar. Coba anak-anak ibu semua amati dengan cermat gambar yang akan ditampilkan berikut ini. Coba anak-anak sebutkan, di dalam gambar tadi ada kejadian peristiwa apa ya? Kalian betul, di dalam gambar tersebut ada peristiwa gunung meletus, meteor di langit berjatuhan, gunung-gunung yang menjulang tinggi roboh, dan banyak manusia yang meninggal. Yang dimana anak-anak pada gambar tersebut menggambarkan sebuah peristiwa kiamat besar yang akan terjadi pada akhir zaman nanti. Sesuai dengan gambar tadi, kita hari ini akan belajar beriman kepada malaikat-malaikat Allah mengenai 10 nama-nama malaikat Allah yang wajib kita ketahui dan tugas-tugas malaikat. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang akan dicapai adalah 1. Melalui proses pembelajaran dan mengisi penilaian diri, siswa mampu menunjukkan sikap kejujuran sebagai cerminan orang yang beriman kepada malaikat. 2. Setelah penjelasan dari guru, siswa mampu mengidentifikasi dan menyebutkan 10 nama-nama malaikat Allah yang wajib diketahui dan tugas-tugasnya dengan tepat. Yang ketiga, setelah mempelajari materi malaikat, siswa mampu membuat cerita sederhana mengenai 10 nama-nama malaikat Allah yang wajib diketahui dan tugas-tugasnya dengan baik. Sekarang, ibu akan menjelaskan materi beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Kalian dengarkan dan simak baik-baik ya anak-anak penjelasan dari ibu. Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia. Malaikat diciptakan dari nur yang artinya cahaya. Malaikat juga mempunyai sifat-sifat yang berbeda dengan makhluk ciptaan Allah yang lain. Malaikat merupakan makhluk gaib yang tidak dapat kita lihat, kita raba, maupun kita dengar. Namun, keberadaan malaikat dapat diketahui dari wahyu-wahyu Allah yang diterima oleh para nabi dan rasul Allah. Beriman kepada malaikat Allah termasuk rukun iman yang kedua ya anak-anak. Allah menciptakan malaikat tanpa memiliki hawa nafsu sedikit pun. Para malaikat juga hidup tanpa memiliki orang tua maupun anak. Para malaikat merupakan makhluk Allah yang paling taat dan sama sekali tidak pernah melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila mereka disuruh untuk bersujud, maka para malaikat akan melaksanakannya tanpa bangun hingga hari kiamat, kecuali setelah Allah memerintahkan untuk bangkit kembali.
Ibu mau tanya nih, siapa di antara kalian yang tahu nama-nama malaikat yang wajib kita ketahui? Alhamdulillah, anak-anak ibu sudah ada yang tahu ya nama-nama malaikat yang wajib kita ketahui. Nama malaikat yang wajib kita ketahui itu ada 10 ya anak-anak. Meskipun hanya ada 10 nama malaikat saja yang wajib kita ketahui, akan tetapi itu tidak membatasi bahwa malaikat jumlahnya hanya 10 saja anak-anak. Selain dari 10 nama malaikat yang wajib kita ketahui, Allah telah menciptakan malaikat-malaikat lainnya, seperti malaikat penjaga gunung, malaikat penjaga laut, malaikat yang membawa catatan amal, dan lain sebagainya, yang jumlahnya tidak kita ketahui secara pasti ada berapa. 10 nama malaikat yang wajib kita ketahui yaitu 1. Malaikat Jibril, 2. Malaikat Mikail, 3. Malaikat Israfil, 4. Malaikat Israel, 5. Malaikat Munkar, 6. Malaikat Nangkir, 7. Malaikat Rakib, 8. Malaikat Atid, 9. Malaikat Malik, dan 10. Malaikat Ridwan. Adapun tugas-tugas malaikat antara lain 1. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu dari Allah kepada para nabi dan rasul. 2. Malaikat Mikail menyampaikan rezeki kepada manusia serta mengatur hujan dan angin. 3. Malaikat Israfil meniup sangkakala atau trompet pada hari kiamat nanti. 4. Malaikat Israfil mencabut nyawa manusia. 5 dan 6. Malaikat Munkar dan Nangkir sebagai penanya manusia di alam kubur tentang amal perbuatan di dunia. 7. Malaikat Rakib mencatat amal kebaikan yang dilakukan manusia. 8. Malaikat Atid mencatat amal keburukan yang dilakukan oleh manusia. 9. Malaikat Malik menjaga pintu neraka. Dan 10. Malaikat Ridwan menjaga pintu surga. Adapun sifat-sifat malaikat antara lain 1. Malaikat tidak memiliki hawa nafsu dan tidak menikah. 2. Malaikat tidak pernah tidur, tidak makan, dan juga tidak minum. 3. Malaikat tidak berjenis kelamin laki-laki ataupun perempuan. 4. Malaikat selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pernah membantah perintahnya. 5. Malaikat senantiasa bertasbih dan mensucikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Malaikat dapat berubah bentuk seperti manusia ataupun yang lainnya sesuai yang mereka kehendaki atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hikmah beriman kepada malaikat Allah, 1. Kita selalu melakukan perbuatan baik karena setiap perbuatan kita akan selalu diawasi oleh malaikat-malaikat Allah. 2. Selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Selalu berpikir dan berhati-hati dalam melaksanakan setiap perbuatan. Nah, selanjutnya ibu mau kita bersama-sama untuk menyebutkan kembali 10 nama-nama malaikat Allah yang wajib kita ketahui dan tugas-tugasnya ya anak-anak. Terlebih dahulu ibu yang akan menyebutkan nama-nama malaikat beserta dengan tugasnya. Kemudian anak-anak ibu semua mengikutinya setelah ibu ya. 1. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu dari Allah kepada para nabi dan rasul. 2. Malaikat Mikail menyampaikan rezeki kepada manusia serta mengatur hujan dan angin. 3. Malaikat Israfil meniup sangkakala atau trompet pada hari kiamat. 4. Malaikat Israel mencabut nyawa manusia. 5 dan 6. Malaikat Munkar dan Nangkir menanya manusia di dalam kubur.
Ketujuh, malaikat raqib mencatat amal kebaikan yang dilakukan oleh manusia. Kedelapan, malaikat atid mencatat amal keburukan yang dilakukan oleh manusia. Kesembilan, malaikat Malik menjaga pintu neraka. Dan yang ke-10, malaikat Ridwan menjaga pintu surga. Alhamdulillah, anak-anak ibu semuanya sudah bisa menyebutkan nama-nama malaikat beserta tugas-tugasnya. Berikut tadi merupakan penjelasan ibu mengenai materi beriman kepada malaikat-malaikat Allah yang wajib kita ketahui berserta dengan tugas-tugasnya. Sekarang, adakah dari anak-anak ibu yang ingin ditanyakan dari materi yang telah disampaikan tadi? Tapi tunggu dulu ya anak-anak. Apabila dari kalian ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan materi tadi, coba kalian cari jawabannya dengan bisa bertanya kepada ayah, ibu, kakak, paman, bibi kalian untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan kalian. Selanjutnya kita akan masuk pada permainan menjadahkan kartu. Ayo kita jodohkan antara kartu yang di atas dengan kartu yang di bawah. Kartu di atas itu nama malaikat, kartu di bawah itu tugas malaikat. Kita lihat kartu pertama. Kartu pertama malaikat Jibril. Tugas malaikat Jibril apa ya anak-anak? Kalian betul, tugas malaikat Jibril menyampaikan wahyu Allah. Ayo kita jodohkan. Kita lihat kartu kedua. Kartu kedua malaikat Israil. Tugas malaikat Israil apa ya anak-anak? Kalian betul lagi, tugas malaikat Israil adalah mencabut nyawa manusia. Ayo kita jodohkan. Kita lihat kartu terakhir. Di kartu terakhir, malaikat Ridwan. Tugas malaikat Ridwan apa ya anak-anak? Kalian betul, tugas malaikat Ridwan adalah menjaga pintu surga. Ayo kita jodohkan. Yeay, alhamdulillah anak-anak ibu semua sudah bisa menjodohkan kartu nama-nama malaikat dengan tugas-tugasnya. Selanjutnya kita akan mengerjakan tugas. Siapkan buku dan alat tulis kalian ya anak-anak. Kalian tinggal jawab saja pertanyaan dari ibu di buku kalian masing-masing. Sekarang coba kalian koreksi jawaban pilihan ganda kalian dengan kunci jawaban berikut ini. Mintalah bantuan ayah, ibu, atau kakak kalian untuk mengoreksikannya ya. Dan jangan lupa beri juga skornya. Selanjutnya ibu akan memberikan tugas pekerjaan rumah kepada anak-anak ibu semua. Tugasnya adalah membuat cerita sederhana mengenai salah satu malaikat dan tugasnya dari 10 malaikat yang telah kita pelajari tadi. Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, ibu akan menyimpulkan materi yang telah kita pelajari hari ini. Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang mulia. Malaikat diciptakan dari nur yang artinya cahaya. Beriman kepada malaikat-malaikat Allah termasuk rukun iman yang kedua. Malaikat yang wajib kita ketahui ada 10. Pertama, malaikat Jibril. 2, malaikat Mikail. 3, malaikat Israfil. 4, malaikat Idrail.
5 malaikat mungkar, 6 malaikat nangkir, 7 malaikat rakib, 8 malaikat atid, 9 malaikat malik, dan 10 malaikat ridwan. Berikut tadi merupakan kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa sesudah belajar. Angkat kedua tangannya, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin. Ibu ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.